menyampaikan desain interior dan eksterior dari Sumatera Utara. Desain interior. Kain ulos adalah salah satu kain tradisional masyarakat Batak yang digunakan sebagai elemen budaya yang termasuk ke dalam desain interior. Biasa digunakan sebagai taplak meja dan pelapis sofa. Sejarahnya, kain ulos sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Dulu biasa digunakan dalam acara adat, yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Seiring berjalannya waktu, ulos digunakan sebagai desain interior. Contohnya seperti hiasan dinding, pelapis sofa, pelapis meja, pelapis kursi, dan desain yang lainnya. Kegunaan ulos sendiri seperti yang tadi dibicarakan menjadi hiasan dinding, taplak meja, taplak kursi, pelapis sofa, dan memberi kesan hangat, berwibawa. Adapun desain eksterior yaitu jambur. Jambur adalah bangunan aula serbaguna atau balai desa yang digunakan oleh masyarakat suku Karo. Secara historis, jambur berasal dari kebutuhan suku Karo akan ruang publik untuk berkumpul. Sebelum adanya bangunan permanen, masyarakat suku Karo menggunakan tiang dengan penutup untuk melindungi diri dari cuaca saat melangsungkan pesta ataupun acara kematian. Jambur memiliki struktur yang terbuka, atap melengkung, dan ornamen yang khas. Jambur juga biasa digunakan sebagai aula serbaguna untuk pernikahan, musyawarah tahunan, ataupun kegiatan adat lainnya. Adapun interior dari Kalimantan Timur yaitu anjat. Anjat adalah tas tradisional suku Dayak yang terbuat dari anyaman rotan dan serat alam. Sering digunakan sebagai elemen dekorasi interior etnik. Pengertian dan perkembangan sejarah. Anjat digunakan oleh masyarakat Dayak sebagai tas untuk berburu, berladang, dan membawa perlengkapan sehari-hari. Dulu bersifat fungsional, sekarang anjat juga digunakan sebagai dekorasi dinding, aksen interior, produk seni dan kerajinan khas Kalimantan. Kegunaannya dalam desain interior sebagai pajangan dinding, aksen estetik pada ruangan, memberi kesan alami dan tradisional, cocok untuk interior rustik dan etik. Adapun eksterior dari Kalimantan Utara yaitu tenun ulap doyo. Tenun ulap doyo adalah kain tenun ikat tradisional khas suku Dayak Benuak yang mendiami wilayah Kalimantan Timur. Nama ulap doyo berasal dari ulap yang berarti kain dan doyo Curculigo latviolia, yaitu tanaman liar sejenis pandan yang serat daunnya menjadi bahan utama membuat kain ini. Kerajinan ini merupakan warisan leluhur yang sudah dikenal sejak masa kerajaan Kutai sebelum abad ke-17. Salah satu pusat pengembangannya berada di daerah Tanjung Isui, Kutai Barat. Ciri-cirinya memiliki bahan baku yang unik, pewarna alami, dan motif simbolis. Produk ini disebut sebagai produk hijau karena seluruh proses dan bahannya berasal dari alam tanpa zat kimia berbahaya. Saya Najwa Haya akan membacakan desain interior dan eksterior dari Jawa Tengah. Yang pertama, desain interior dari Jawa Tengah yaitu taplak meja batik. Taplak meja batik adalah kain batik bermotif khas Jawa Tengah yang digunakan sebagai penutup meja sekaligus desain dekoratif interior. Secara historis, kain batik pada awalnya hanya digunakan sebagai pakaian kerajaan dan alat pelengkap adat istiadat. Namun seiringnya berkembang zaman, kain batik mulai merambah ke dunia dekorasi rumah tangga. Nilai estetika yang tinggi serta daya tahan yang bagus merupakan keunggulan dari taplak meja batik. Yang kedua adalah pintu ukir atau gebyok. Pintu ukir atau gebyok adalah sekat, dinding atau pintu tradisional Jawa Tengah yang terbuat dari kayu, umumnya kayu jati, dengan ornamen unik khas Jawa atau Jepara. Selanjutnya saya Najwa Laila akan memperkenalkan interior dari Bali. Pertama, dari interior dari Bali adalah seni ukir untuk wajah yang merupakan simbol budaya dan nilai spiritual mendalam bagi masyarakat Bali. Dulunya topeng ini disebut tapel yang digunakan untuk menghubungkan dunia material dan spiritual. Saya Dinda Natasha. Di sini saya akan
interior dan eksterior dari daerah Bali. Yang kedua ada patung batu. Patung batu adalah karya seni ukir 3 dimensi yang diciptakan dengan cara membentuk atau memahat bongkahan batu alam seperti marmer, granit, atau batu kali untuk menghasilkan bentuk yang bervolume. Pengertian dan perkembangan sejarah. Karya seni ukir 3 dimensi yang diciptakan dengan cara memahat atau membentuk bongkahan batu alam seperti marmer, granit, atau batu kali untuk menghasilkan bentuk yang menyerupai makhluk hidup. Ciri-cirinya, detail ukiran, warna alami, dan ketahanan terhadap cuaca. Keunggulannya, ketahanan yang kuat dan mudah dirawat. Saya Ihsan Maulana akan membacakan tentang desain interior Kalimantan Barat. Berbasis budaya Dayak dengan menggunakan patung, ukiran, dan motif tradisional sebagai elemen estetika ruang. Hiasan patung Petrus Lengkong berasal dari Kalimantan Barat, khususnya berasal dari seniman Dayak Bangkayang yang membuat patung-patung bercerita tentang kehidupan leluhur dengan menggunakan bahan kayu lokal seperti terem besi dengan berfokus kepada kelestarian alam dan keharmonisan keluarga. Memiliki ciri-ciri nilai budaya Dayak yang kental, detail ukirannya yang rumit, menggunakan bahan kayu lokal, gaya representatif dan dekoratif dimensi yang megah. Saya Reva, saya akan membacakan tentang eksterior Kalimantan Barat. Seni karya tradisional masyarakat suku Dayak di Kalimantan yang menggunakan media kayu untuk menciptakan